Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Slamet Subari MSI dan juga Ibu Dr. Teti Sugiyarti SP MSI kali ini akan mempresentasikan mengenai eksploitasi tambang batubara sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu ada Dia Yuni dengan NEM 04 dan selanjutnya ada Sahar Nur Hanifah dengan NEM 46. Selanjutnya ada Ananda Jufar Sidki dengan NEM 49. Selanjutnya ada Elsa Bita Safa dengan NEM 58 dan Meliana Ahdi Ningtyas dengan NEM 88 dan yang terakhir ada Farah Rizky Alfianti dengan NM 110. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Hi everybody, miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu, salah satu pulau terbesar di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya, alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Inilah deretan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Kejadian longsor yang ada di Desa Kintab Lama ini adalah salah satu contoh aktivitas pertambangan yang tidak memperhitungkan biaya eksternalitas dari aktivitasnya. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin. Genangan air beracun yang akan membunuhmu. Ketika ditinggalkan begitu saja tanpa penanganan khusus, tambang akan jadi tempat beracun yang bisa membunuh siapapun dengan mudah. Ingat tragedi tambang yang ada di Brazil dan pernah bikin heboh dunia itu. Kini, sebagian besar di Pulau Kalimantan mengalami hal yang sama. Genangan ini bukanlah air biasa, melainkan mengandung logam berat yang sangat beracun. Menghirup udara di sekitar sini saja akan membuatmu sesak napas, apalagi sampai tercebur ke dalamnya. Oh no, kamu bakal auto defeat jika terjebur di sini. Tahun 2015 itu 12 anak yang jadi korban. Tahun 2015 saya sudah minta. Tanah tandus yang tak bisa ditanami apapun. Mungkin dia kan ninggalkan aja. Kalau bagi kami, Pak, ada tambang ini nggak ada gunanya. Yang kami rasakan justru dampaknya. Inilah tanah bekas penambangan batu bara yang begitu menggeliat beberapa waktu lalu. Ketika ditinggalkan, beginilah keadaannya, kering dan tak bisa dimanfaatkan untuk apapun. Mimpi menanam tanaman di sini, menggenggam tanahnya saja mungkin bisa membuat kita terkena infeksi kandungan logam. Begitu miris ketika berkaca kembali di masa lampau, ketika tanah ini masih begitu subur. Ya, tepatnya di sini. Pemandangan buruk yang lebih mengerikan dari setting film. Melihat pemandangan ini mungkin akan membuatnya berdalih, "Ah, ini hanyalah settingan film." Hai, jangan konyol. Tempat ini benar-benar nyata dan ada di negeri kita sendiri. Mungkin kamu pikir dalam cuplikan video ini indah. Enggak, tidak indah sama sekali, melainkan begitu bikin panas hati. Inikah balasan atas semua hasil tambang yang sudah menghasilkan pundi-pundi uang? Sungguh apa yang ada di sini akan jadi bukti keserakahan manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau menurut saya, Pak,
kejadian ini bukan bencana alam, Pak. Ini kejadian penambangan, Pak. Penambangan yang dilakukan oleh... Ada ratusan genangan beracun seperti ini. Mudahnya pemerintah kita memberi izin operasi juga jadi penyebab kenapa sebagian pulau di Kalimantan rusak seperti sekarang. Mereka dengan gampangnya menandatangani penambangan dan hasilnya lihatlah sendiri. Di daerah Asam-Asam, Kalimantan Selatan, lubang pertambangan batubara di belakang saya ini adalah salah satu dari ratusan lubang pertambangan batubara. Genangan air beracun ini tidak hanya ada satu atau dua saja, melainkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Kalimantan benar-benar sudah rusak sekarang. Tidak ada harapan untuk tinggal di sekitaran tanah ini. Teruskan saja beri izin-izin para kontraktor tambang, dan Kalimantan akan jadi pulau dengan genangan-genangan beracun paling banyak di dunia. Miris. Di ibu kota Samarinda, tak kurang dari 32 sekolah sering dilanda banjir. 4 diantaranya bahkan terpaksa dipindah karena tergusur atau terkena dampak tambang. Tanah luas tanpa harapan. Lihatlah hamparan tanah yang begitu luas ini, seperti gurun hitam yang tak bertuan. Tanah seluas ini dulunya adalah hutan-hutan hujan tropis yang sejengkal tanahnya begitu sangat berharga. Kini, hamparan tanah berhektar-hektar ini tak ada harganya. Ya, apa yang bisa dilakukan dengan tanah beracun sisa limbah ini? Tidak berguna apapun selain hanya sebagai pengingat kalau manusia yang menggalinya dulu begitu rakus dan tidak peduli dengan alam yang sudah memberinya hidup. Inilah rupa beberapa daerah di Kalimantan sekarang. Sejauh mata memang tak ada lagi hal-hal yang menarik mata. Padahal dulu, tepat di sini, hutan hujan berdiri dengan tegaknya dan menyemburkan keindahan pertiwi yang tiada duanya. Inilah yang akan kita beri untuk anak cucu, sebuah pemandangan miris dari akibat keserakahan manusia tanpa pernah peduli dengan alam. Hanya tersisa hamparan tanah dan genangan beracun yang akan membunuh siapapun yang mencoba mendekat. Sungguh malang nasib Kalimantan. Dulu dipuja karena keindahan alamnya, dan kini kamu bisa lihat sendiri. Marilah kita membuka mata terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai ketidakpedulian berakhir menjadi bumerang ketika kita sudah merasakan sesak nafas akibat hutan Kalimantan sudah berubah menjadi lahan-lahan tambang beracun seperti ini. Perlu diingat, yang kami ceritakan dalam video ini memang tidak semua hutan atau daerah di Kalimantan yang rusak. Kamu bisa cari berita mengenai hal ini di YouTube atau Google. Bagaimana keadaan bekas penambangan yang dilakukan di sana, keluhan para warga setempat tentang dampak dari hal ini, dan sudah berapa luas tanah di daerah Kalimantan ini yang sudah menjadi korban penambangan ini. Dan banyak sekali bekas penambangan yang ditinggalkan begitu saja, hingga banyak korban berjatuhan. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius dari sekarang, dan penambangan ini masih dilakukan dengan cara yang seperti ini, tinggal kamu bayangkan sendiri apa yang akan terjadi dengan Kalimantan kita nantinya. Terima kasih telah menonton. Berdasarkan video sebelumnya, maka dapat diketahui permasalahan-permasalahan terkait eksploitasi tambang batu bara terhadap sosial ekonomi. Yang pertama, dampak yang terimbas pada lingkungan sekitar membuat para petani maupun pelaut yang berada di daerah sekitar industri tersebut marah dan berkurangnya pendapatan mereka dikarenakan limbah ataupun polusi yang dihasilkan oleh industri tersebut. Bukan hanya itu, bahkan untuk daerah Kalimantan sendiri terdapat beberapa lubang galian yang belum direklamasi. Di laut juga menimbulkan pengrusakan terumbu karang dan menyebabkan biota laut mati dikarenakan polusi yang dihasilkan. Dengan alasan itulah kemudian lahir gelombang protes yang dilakukan masyarakat untuk menuntut hal tersebut. Yang kedua yaitu luasnya lahan pertambangan di Kutai Kartanegara nyatanya juga berdampak bagi mereka yang hidup di sekitar tambang. Saat ini ada 3 dusun yang hilang akibat aktivitas pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara. Bahkan saat ini ada 1 desa yang seakan terancam hilang ditelan oleh pertambangan di sekitar desa mereka, yakni Desa Mulawarman. Desa Mulawarman ini dibuka oleh pemerintah pada tahun 1980
untuk para transmigran. Awalnya, Desa Mula Warman memiliki luas 2.000 hektar, 500 hektar untuk tambang, dan 1.500 hektar untuk persawahan dan ladang warga. Namun, kini luas desa telah menurun drastis dan hanya tersisa 87 hektar saja, karena diakibatkan oleh pertambangan yang semakin meluas dan mengancam. Yang ketiga, Kalimantan Timur memiliki banyak izin usaha pertambangan batu bara, dari yang aktif hingga yang tak berpemilik, sehingga menimbulkan lubang bekas tambang yang menganga. Lubang bekas tambang ini tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Sayangnya, jumlah perizinan ini tak sejalan dengan jumlah tenaga pengawas yang begitu minim. Ini membuat negara seakan tidak hadir dalam mengawasi dan menindak perusahaan batubara yang terindikasi melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu permasalahan dampak eksploitasi batubara terhadap lingkungan. Yang pertama, air. Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Yang kedua, tanah. Tidak hanya air yang tercemar, akan tetapi tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan batubara ini, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali. Nomor 3, itu udara. Penambangan batubara menyebabkan polusi udara. Hal ini diakibatkan dari pembakaran batubara itu sendiri. Yang keempat, terhadap hutan, di mana penambangan batubara dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat karena lahan pertanian, yaitu hutan dan lahan-lahan sudah dibebaskan oleh perusahaan. Dan yang kelima yaitu laut. Pencemaran air laut akibat penambangan batubara terjadi pada saat aktivitas bongkar muat dan tongkang angkut batubara. Solusi yang pertama yaitu pendekatan teknologi dengan pengembangan sarana jalan atau jalur khusus untuk pengangkutan batubara, sehingga akan memudahkan jalur distribusi batubara itu sendiri, sehingga tidak merusak kawasan laut yang dilindungi. Masyarakat akan terhindar dari ruang udara yang kotor, dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan dapat menggunakan masker debu agar meminimalisir risiko terpapar oleh debu batubara. Solusi yang kedua yaitu pendekatan administratif. Pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para pengusaha tambang batubara yang melanggar aturan yang telah ditetapkan agar masyarakat dan lingkungan tidak dirugikan. Kemudian peraturan tersebut dapat mengikat semua pihak dalam kegiatan pengusahaan penambangan batubara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, law enforcement. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dan menindaklanjuti perusahaan batubara yang terindikasi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Solusi dalam aspek lingkungan. Dalam solusi dalam aspek lingkungan ini ditujukan untuk melakukan penataan lingkungan agar terhindar dari adanya dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Upaya yang pertama itu bisa dengan cara reklamasi. Reklamasi ini bertujuan agar lahan yang sudah dipergunakan untuk tambang batubara tersebut dapat kembali bentuknya seperti semula, walaupun tidak 100% karena tidak mungkin kembali seperti semula 100%. Hal ini agar lahan tersebut dapat dipergunakan kembali untuk aktivitas lainnya, baik bersifat komersial maupun tidak. Dan biasanya ini sudah menjadi tanggung jawab perusahaan yang melakukan pertambangan batubara di daerah tersebut. Namun, jika memang perusahaan tersebut lari dari tanggung jawab, maka pemerintah juga harus mendapatkan solusi lainnya, bisa dengan cara melelang area lahan tersebut untuk direklamasi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Dengan perusahaan tersebut dapat mendapatkan privilege berupa pemanfaatan lahan tersebut, namun tidak boleh untuk pertambangan lagi, tapi dapat seperti perkebunan atau dapat dibangun pabrik, atau dapat juga seperti tempat wisata atau hal-hal yang bersifat komersial lainnya bagi perusahaan tersebut dengan jangka waktu tertentu
sesuai kesepakatan dari perusahaan tersebut dan juga pemerintah. Dan upaya lainnya yaitu dengan cara penghijauan kembali bekas lahan pertambangan batubara. Kegiatan penghijauan ini dilakukan agar sifat tanah dari lahan bekas tambang batubara tersebut dapat kembali seperti semula atau dapat subur kembali. Dan biasanya kegiatan penghijauan atau revegetasi ini harus dicermati karena harus memperhatikan apa saja tanaman yang harus ditanam pada lahan tersebut. Biasanya tanaman-tanaman yang ditanam yaitu tanaman endemik lokal atau tanaman lokal yang memang tumbuh dengan baik dan subur di daerah tersebut. Dan juga dapat menanam seperti tanaman-tanaman penutup seperti tanaman legum atau contohnya rumput. Hal ini untuk menghindari dari adanya dampak lanjutan seperti banjir, longsor yang dapat merugikan lingkungan sekitar dan juga warga atau masyarakat sekitar dari adanya dampak tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran stakeholder. Di sini peran stakeholder yang pertama yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah sendiri terdapat beberapa poin, yaitu memberikan sanksi administratif yang tegas kepada pengusaha tambang yang telah melakukan pelanggaran aturan yang telah ditentukan. Kemudian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar tanpa adanya pengawasan dan evaluasi. Kemudian pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara yang meliputi land cleaning, bensin system, material handling, dan hauling akan memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan dikarenakan merubah ekosistem dan berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Selain itu, kegiatan pertambangan akan memicu peningkatan harga lahan dan membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Hal tersebut berdampak pada potensi konflik terhadap kepemilikan lahan dan kesempatan kerja masyarakat lokal. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan program tata kelola yang komprehensif dalam pengelolaan pertambangan batubara yang terintegrasi dari sisi ekonomi lingkungan dan sosial. Kegiatan pertambangan batubara harus dilakukan dengan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang. Kemudian menerapkan kebijakan standar operasional prosedur berkelanjutan pada setiap unit manajemen dalam pertambangan agar dapat mengurangi kerugian akibat penurunan kualitas lingkungan. Pemerintah diharapkan membuat pedoman dengan beberapa kriteria yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial agar dapat menjadi indikator perusahaan pertambangan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu peran masyarakat. Yang pertama, ikut mengawasi pengelolaan pertambangan batubara, yaitu masyarakat berperan dalam pengawasan kegiatan pertambangan batubara dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib apabila merasa terdapat kejanggalan dalam proses penambangan batubara. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan pengelolaan pertambangan batubara dengan menjaga dan memelihara lingkungan sekitar pertambangan batubara. Dan yang ketiga yaitu menjadi kader untuk melakukan pengontrolan lingkungan sekitar pertambangan batubara. Selanjutnya yaitu peran swasta. Yang pertama, penentuan program CSR sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan internal perusahaan, antara lain pekerja, mitra, dan konsumen, serta lingkungan eksternal perusahaan yaitu masyarakat dan lingkungan alam di sekitar perusahaan. Yang kedua, membangun jaringan sosial dalam pelaksanaan CSR di lingkungan internal. Perusahaan dapat melibatkan mitra perusahaan juga para pegawainya, sedangkan untuk lingkungan eksternalnya, perusahaan dapat melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, maupun organisasi masyarakat ormas yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.